Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Penjas 5B, nomor absen 17, NIM 18044642. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kemarin tentang kedaruratan medis 3 yang membahas tentang keracunan dan gigitan hewan. Ya, yang pertama itu adalah keracunan. Nah, untuk keracunan ini itu adalah suatu reaksi yang diberikan oleh tubuh ketika masuknya zat-zat asing yang menimbulkan berkontraksinya parut sehingga menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidaksehatan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, untuk penyebabnya itu apa saja sih? Penyebab dari keracunan ini diantaranya bisa disebabkan oleh makanan yang sudah kadaluarsa, lalu zat-zat yang memang basically itu adalah zat-zat racun seperti seperti pembunuh serangga, seperti antiseptik untuk serangga dan yang lain-lainnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan keracunan itu. Tentunya itu bisa disebabkan oleh obat-obatan yang memang orang itu memiliki suatu ketidakcocokan atau alergi terhadap obat itu. Nah, lalu untuk melakukan pertolongan kepada orang yang mengalami keracunan itu seperti apa? Yang pertama yaitu posisikan korban sehingga dia berada dalam posisi duduk dan sedikit condong badannya ke depan. Nah, lalu untuk penolong, berusahakan si penolong itu berada di samping si korban. Nah, setelah itu yaitu penolong harus memastikan bahwa dirinya itu sudah memakai sarung tangan yang steril. Karena kenapa? Karena ketika seorang yang ingin melakukan pertolongan untuk orang keracunan dan dia tidak memakai sarung tangan yang steril, maka bisa jadi bukan dia menolong, malah mengakibatkan terjadinya keracunan yang lebih parah karena bakteri yang ada di tangan si penolong itu. Nah, misalnya itu membuat rangsangan muntah yang mengakibatkan si korban itu untuk muntah. Karena kenapa? Karena dengan muntah itu menyebabkan keluarnya racun-racun yang dia telan atau yang masuk ke dalam tubuh dari korban. Nah, kalau misalkan untuk korban yang tidak sadarkan diri, itu langsung saja bawa ke rumah sakit. Jangan tidak perlu untuk melakukan rangsangan muntah, karena ya percuma, atau orang udah nggak sadar mau gimana lagi, masih mau dikasih rangsangan muntah, kan percuma gitu kan. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan korbannya banyak, yaitu tugas dari seorang penolong itu harus memisahkan orang-orang yang sekiranya orang-orang yang memang mengalami keracunan yang parah atau orang yang tidak mengalami keracunan. Jadi kayak contoh dari sebuah kasus itu seperti keracunan massal yang disebabkan oleh makanan-makanan yang kadaluarsa. Itu kan dulu tahun-tahun ke belakang pernah terjadi kejadian tersebut kan. Nah, untuk pertolongannya itu memisahkan orang-orang yang dia mengalami keracunannya itu berapa lama, terus separah apa gitu. Nah, untuk proses yang dilakukan untuk pemisahan itu bisa dilakukan dengan cara triage gitu kan. Nah, untuk gejala orang yang mengalami keracunan itu, pertama pernafasannya itu mulai selanjutnya setelah itu ada juga keracunan yang masuk lewat pernafasan. Nah, untuk keracunan yang masuk lewat pernapasan itu gejalanya itu bisa saluran pernapasan yang mulai dirasa sempit atau sesak gitu, kulit yang mulai berubah menjadi kebiru-biruan, lalu nafas yang mulai berbau, lalu selanjutnya itu adalah batuk. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh zat-zat yang mengandung racun gitu. Contoh seperti terlalu lama menghirup belerang. Contohnya ketika kita main ke Tangkuban Perahu atau ke gunung-gunung yang notabene itu mengandung belerang, dan kita terlalu lama di sana, kita terlalu banyak menghirup belerang yang ada di sana, itu juga bisa menjadi penyebab dari keracunan yang terjadi lewat pernafasan. Biasanya adalah keracunan dari gas limbah pabrik atau gas industri. Nah,
banyak kan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar yang seperti itu, yang dimana banyak perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya itu sembarangan gitu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab orang mengalami keracunan melewati pernafasan. Nah, untuk tahap-tahap keracunan melalui pernafasan itu pertama si korban akan mengalami sakit kepala, setelah itu mual-mual, lalu pusing, habis pusing yaitu kesulitan bernapas. Setelah kesulitan bernapas dia akan kolaps, setelah kolaps dia akan parahnya jika terlambat untuk memberikan pertolongan, lebih parahnya dia akan mengalami kematian. Nah, lalu pertolongannya itu seperti apa sih? Kalau yang pengalaman saya pribadi, ketika waktu itu main ke Gunung Papandayan, dan di sana teman saya ada yang mengalami keracunan pernapasan karena terlalu lama menghirup belerang, dan dia daya tahan tubuhnya itu lemah. Nah, untungnya dia itu selalu membawa kayak seperti obat asma gitu, seperti obat asma yang membantu untuk melancarkan kembali pernafasan gitu. Nah, selanjutnya itu ketika kita juga harus mampu untuk memberikan ketenangan kepada orang yang mengalami keracunan pernapasan ini, karena semakin dia panik semakin sulit dia untuk bernafas gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada keracunan yang melewati kulit. Untuk keracunan kulit ini bisa menyebabkan biasanya itu terjadi karena limbah-limbah, sama limbah-limbah pabrik tapi lebih ke limbah pertanian gitu kan. Apalagi biasanya itu di daerah pedesaan yang banyak kebun, banyak sawah. Nah, itu biasanya di daerah sana sering terjadi keracunan yang terjadi lewat yang melalui kulit gitu. Nah, sebenarnya itu bisa melalui tanaman. Banyak tanaman yang mampu mengakibatkan keracunan, seperti kalau di kampung halaman saya ada yang disebut terep-tep gitu, karena ketika orang menyentuh tanaman terep-tep, dia akan mengalami gatal-gatal dan kulitnya akan berubah merah dan mengalami kesan terbakar. Nah, selanjutnya itu gejalanya itu kulitnya itu untuk gejalanya itu kulitnya pasti akan berubah kemerahan, lalu mengalami gatal, nyeri, bahkan kulitnya itu bisa melepuh seperti luka bakar. Nah, untuk pertolongannya itu kita harus membuka pakaian si korban, karena siapa tahu atau mungkin di pakaian itu terdapat zat-zat yang bisa mengakibatkan keracunan kulit itu. Maksudnya itu siram atau basuh dengan air yang bagusnya sih dengan air yang hangat. Misalkan tangan kita mengalami keracunan, nah itu si yang udah terasa gatal terus panas itu dibilas dan dicuci dengan air hangat gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan dirasa terlalu parah, nah lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya itu ada pertolongan pada luka gigitan binatang. Nah, untuk gigitan binatang itu pertama adalah ada gigitan serangga. Nah, kalau misalkan racun yang diberikan oleh serangga itu sudah menjalar ke seluruh tubuh, nah itu tuh kita akan mengalami kejang-kejang, pusing, terus demam, terus kita akan kejang-kejang, demam tinggi gitu kan, terus sesak nafas dan muntah-muntah. Nah, untuk penanganannya itu, kalau misalkan memang sudah terlanjur menjalar ke seluruh tubuh, siapkanlah 6 siung bawang putih yang digeprek atau ditumbuk halus. Nah, lalu itu digunakan untuk menutupi luka dari gigitan serangga itu, seperti itu. Lalu untuk yang disebabkan oleh ulat bulu, jangan pernah menggaruk bagian yang gatal yang disebabkan oleh ulat bulu, karena ketika bulu dari ulat itu menancap ke kulit lalu kita garuk, itu akan menyebabkan si bulunya itu menyebar, dan bukannya sembuh, malah gatalnya itu malah makin menyebar, seperti itu. Lalu bagaimana sih untuk mengobatinya? Cara mengobati itu menggunakan garam yang dicampur dengan minyak kelapa, lalu itu lalu dituangkan kepada kulit yang merasa gatal. Nah, selanjutnya itu ada gigitan yang disebabkan oleh tomcat. Tomcat ini itu mengandung jenis racun yang disebut dengan paederin.
Nah, yang itu dapat menyebabkan kulit mengalami luka bakar atau melepuh seperti penyakit herpes gitu. Nah, untuk eh, untuk mengobati untuk mengobati sengatan tomat ini bisa menggunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur, lalu itu sama seperti tadi dikasih ke luka yang disebabkan oleh sengatan tomat itu. Nah, lalu untuk menanggulangi gigitan pacet atau lintah, kalau saya biasa kalau misalkan naik gunung lalu eh, kita tahu misalkan kemarinnya itu habis hujan. Nah, otomatis kan kita juga tahu kalau misalkan habis waktu-waktu seperti itu pacet atau lintah itu banyak keluar. Nah, kita selalu mengantisipasinya dengan membawa tembakau atau garam gitu. Nah, itu juga untuk mengobatinya itu sama gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu kalau misalkan kena gigitan pacet dikasih tembakau, dikasih tembakau ke bagian mulut pacetnya atau garam. Nantinya itu si pacetnya itu akan melepaskan gigitan kepada kulit kita. Nah, sesudah kalau udah lepas, nah lalu si luka itu dibilas dengan antiseptik gitu, karena antiseptik ini berfungsi untuk membersihkan luka yang disebabkan oleh pacet. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada gigitan ular. Nah, untuk gigitan ular itu biasanya itu kan ada bekas gigitan. Kalau tandanya itu kan pasti ada bekas gigitan ular. Lalu yang dirasa pasti kita merasa sakit dan munculnya merah di sekitar gigitan ular tersebut. Nah, kita juga harus tahu kalau ular itu ketika ular bertemu dengan manusia itu tuh adalah suatu ancaman kepada suatu bencana gitu, dan ular pun tidak akan semena-mena langsung mematuk kita gitu. Tapi ketika dia merasa terancam, barulah dia akan merespon dengan membentuk tubuh seperti huruf S. Dan di situ kita harus melakukan tindakan preventif atau menjaga jarak ketika ular sudah membentuk bentuk S, karena itu udah siap-siap buat matok gitu. Nah, lalu selanjutnya itu kita juga harus bisa mengenali gigitan ular berbisa. Nah, untuk gigitan ular berbisa ini, penanganan ular berbisa itu adalah mengenali dua jenis ular berbisa atau tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami itu berbahaya atau tidak. Nah, untuk jenis ular yang kita bisa membedakan jenis ular itu memiliki bisa atau tidak. Ular yang memiliki bisa, dia memiliki bentuk kepala yang cenderung seperti segitiga, bahkan segitiga sempurna. Contohnya seperti ular vipar, kobra, ataupun ular beracun lainnya yang memiliki kepala yang berbentuk segitiga gitu. Nah, kalau misalkan ular yang tidak berbisa itu seperti ular sawah, terus ular sapi, itu kan si ular piton gitu kan, si kepalanya itu cenderung oval bulat, tidak membentuk segitiga seperti itu. Lalu untuk dari bagian buntutnya, dari sisiknya, kita bisa tahu kalau misalkan ular berbisa itu memiliki dua garis sisik gitu kan. Kalau misalkan yang berbisa itu dia lurus aja satu sisik. Nah, yang saya tahu juga kalau misalkan ular berbisa itu di ujung si buntutnya itu berwarna merah. Tapi ini kalau yang berwarna merah itu yang saya tahu berlaku untuk membedakan ular hijau atau ular daun yang beracun atau yang tidak. Kalau ular beracun yang dia kalau ular daun yang beracun itu si ujung mulutnya itu ada warna-warna kemerahan gitu. Lalu yang selanjutnya itu kita juga membedakan dari bentuk gigitan. Kalau bentuk gigitan ular yang tidak bisa, contohnya ular piton itu ketika menggigit, dia pasti ketika dia menancapkan taringnya, dia akan mengoyak, dia akan menyobek daging si korban dan berusaha untuk menghancurkan sel-sel yang ada di bagian kulit. Jadi intinya dirobekin gitulah. Kalau ular yang berbisa itu dia hanya sekedar menancapkan taring. Nah, dari situ dia menyemprotkan
bisanya melalui taring itu. Jadi tidak perlu dirobek, dia hanya menancapkan lalu menyemprotkan apa dia menyemprotkan bisa, dan bisa itu menjalar ke seluruh tubuh. Lalu untuk penanganan gigitan ular itu kita jangan pernah panik. Lalu setelah itu kita harus bisa melakukan imobilisasi atau mengurangi gerakan meminimalisir gerakan-gerakan yang dilakukan oleh bagian tubuh yang mengalami gigitan ular. Terus posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan itu ditutup dengan kain bersih dan kering gitu. Jangan pernah untuk mengobati gigitan ular dengan cara menyedot luka yang disebabkan itu, kita sedot dengan tujuan untuk mengeluarkan bisa itu itu merupakan suatu tindakan yang sia-sia. Ataupun juga jangan pernah untuk membuat atau menyayat bagian yang terkena gigitan ular. Itu juga sama, tidak dianjurkan oleh dokter gitu. Nah, yang bagus itu ketika misalkan kita terdapat gigitan ular itu tuh, soalnya misalkan di tangan, kita digigit di tangan, bagusnya itu kita langsung dikasih pen atau digips gitu kan, agar itu tuh terjadi agar melakukan suatu imobilisasi atau mengurangi meminimalisir peredaran gerakan-gerakan tubuh, yang dimana semakin kita banyak menggerakkan tubuh kita, dan di situ si darah itu kan semakin cepat untuk ngalir. Nah, otomatis si bisa yang kita dapat dari gigitan ular itu pun juga akan semakin cepat gitu mengikuti aliran darah tubuh kita. Yang selanjutnya itu ada gigitan anjing. Ketika misalnya kita digigit oleh anjing itu, biarkan darah mengalir sementara gitu demi untuk mengeluarkan kuman dan luka-luka yang disebabkan oleh kuman-kuman yang terdapat di anjing-anjing itu kan. Lalu berikan antiseptik, dan samping itu kalau misalkan anjingnya itu rabies, kita harus membawanya ke rumah sakit. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.